ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدعة وأهلها من الشيعة والخوارج وغيرهم. Ayuhal hadirin sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dengan perkataan-perkataan yang terbaik yang hanya dipersembahkan untuknya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh amal ibadah kita yang hanya diperuntukkan untuknya sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama pada hari ini kita mendapatkan insyaallah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah Jumat, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika kita pada waktu dikumandangkan adzan maka kita harus meninggalkan segala aktivitas keduniaan kita. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah kalian untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala aktivitas perdagangan kalian. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang membuat manusia menyimpang dari kebenaran itu adalah yang pertama adalah bukan oleh manusia, bahkan oleh kita semua. Dan bahwa di antara sebahagian manusia ada yang menganggap bahwa justru kebenaran itu diindikasikan ketika harta benda, kesejahteraan ada pada dirinya. Maka seperti itu ada di dalam Al-Quran disinyalir ketika para rasul mendatangi satu kaum yang kaum itu adalah orang yang telah terlenakan dengan keduniaan. Ketika mereka itu ketika datang kepada rasul, mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami kafir terhadap apa yang kalian bawa. Wa qalu, dan mereka mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'addibin. Mereka mengatakan kami ini kenyataannya yang paling banyak hartanya, yang paling banyak pengikutnya. Oleh karena itu ini adalah indikasi kebenaran kami wa ma nahnu bimu'addibin, dan kami tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan bahwa mereka hanya dengan harta sebagai indikasi bahwa dirinya adalah benar. Dan itulah salah satu yang dianggap oleh sebahagian manusia. Segala sesuatu itu dinilai
maju dan mundur itu adalah dengan keduniaan. Ini adalah salah satu penyimpangan dari kebenaran. Dan Allah mengatakan, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya Rabbku yang meluaskan harta dan yang membatasi harta, tetapi kebanyakan manusia itu adalah tidak mengetahui. Artinya ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah, ukuran kebenaran itu bukan dengan kemajuan harta, kesejahteraan dan sebagainya. Karena itu ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah, semata-mata itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin dan kaya itu bukan merupakan pilihan kita, tapi miskin dan kaya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, ada di antara yang membuat manusia itu menyimpang karena melihat kebanyakan orang melakukan sesuatu, atau kebanyakan orang yang menganut sesuatu, kebanyakan orang meyakini sesuatu. Artinya jumlah yang begitu banyak, kemudian diklaim bahwa ini adalah kebenaran. Maka Al-Quran menyatakan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah agama Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini sidqan wa adla. Beritanya benar dan hukumnya adalah adil. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tuti aksar man fil ardi wa tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini, yudilluka, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, dan ini adalah kenyataan pada manusia. Pada kebanyakan mereka mengatakan, ini kan banyak orang yang mengaku, sudah sekian orang itu di negara berkeyakinan seperti ini adalah kebenaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, justru kecenderungan kebanyakan manusia itu adalah kesesatan. Dan ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang sebelumnya dikatakan justru yang sempurna itu adalah Al-Quran, benar dari penghabarannya dan adil daripada hukum-hukumnya. Ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menyebabkan manusia menyimpang dari kebenaran itu adalah mereka diantaranya adalah mengikuti tradisi nenek moyang yang ada pada mereka, mengikuti yang dikatakan oleh mereka kebijakan lokal, tradisi adat istiadat yang sudah berlaku setiap tahun dari nenek moyang mereka berturut-turut, maka mereka mengatakan inilah kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, ittabi'u ma anzalallahu wa rasul qalu ba'dallahi ma alqaina alaihi abana walau kana abahum la yaqiluna sayran wa la hum yahtadun. Ketika Rasul mengatakan ikutilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami, tradisi-tradisi kami. Artinya kami sudah punya, sudah dulu juga begini. Kami menolak terhadap apa-apa yang baru, yang dianggap baru oleh kami. Padahal itu adalah datangnya dari dalil dari Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan, awalau kana abahum la yaqiluna sayran wa la hum yahtadun. Apakah mereka juga akan mengikuti ketika apa yang mereka ikuti itu tidak rasional, dan apa yang mereka ikuti tidak ada dasar petunjuknya. Artinya ayat hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka semata-mata mengikuti kesesatan yang telah turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Itulah salah satu dari sindiran-sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kebanyakan
bumi yang menyimpang dari kebenaran, yang menyimpang dari Al-Quran, dan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, an-nasiril haqqi bil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga salah satu yang menyebabkan manusia tersesat dari kebenaran adalah di antaranya ini kenyataan bahwa di antara sebahagian manusia yang mengatakan sumber kebenaran itu adalah dari mimpi-mimpi guru-guru mereka. Dari banyak sekali kenyataan sangat memprihatinkan. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, mimpi dari guru itu dianggap kebenaran. Bahkan ketika bertentangan dengan mimpi yang dari guru, itulah kesesatan. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mengenal salah satu dari orang-orang yang mengatakan lembaga dakwah atau yang dikatakan kelompok dakwah yang mengatakan bahwa salah satu cara dakwah yang terbaik itu adalah yang dikatakan oleh mereka keluar, yang dikatakan oleh mereka keluar untuk berdakwah sekian hari, sekian bulan dan seterusnya. Dari mana mereka mengatakan bahwa harus seperti itu? Mereka menafsirkan mimpinya guru dengan surat Al-Imran ayat 110. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian ini sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia, ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan, kalian memerintahkan kepada kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ditafsirkan ayat ini dengan mimpi gurunya bahwa berdakwah itu harus keluar, harus lurus. Adakah pernah orang-orang yang sebelum guru mereka, para imam ahli hadis, para imam ahli fikih, para imam ahli tafsir mengatakan demikian? Enggak pernah ada. Alhamdulillah, itulah sebahagian daripada bahwa mimpi dijadikan tolong kebenaran. Kalau mimpi dijadikan tolong kebenaran, sangat naif sekali ketika dia mengatakan guru saya bermimpi seperti ini, maka kita katakan guru saya juga mimpi seperti ini, bertolak belakang dengan mimpi guru kalian. Itu bohong, kita katakan bohong juga, karena mimpi itu tidak bisa dibuktikan. Mimpi itu adalah sesuatu yang sangat subjektivitas, tidak bisa dibuktikan. Kita katakan bohong, guru saya juga mimpi dan bertolak belakang dengan guru kalian. Tapi kenyataannya banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam Torikah yang mengatakan nama Islam yang bermacam-macam, yang asal usulnya dari mimpi gurunya, mimpi bertemu dengan Rasul, mimpi bertemu dengan Nabi dan seterusnya, kemudian mengajarkan, dan akhirnya ajaran yang diajarkan di dalam kitab-kitab para ulama itu ditolak oleh mereka karena mereka telah mengambil jalan pintas dengan mimpi gurunya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin dari berbagai kesesatan yang ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma awzina nashkura lima ta'ala an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin wa aslih lana fi dhurriyyatina wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz Bubun.